Shalom jemaat GBI Rayon Medan yang dikasihi Tuhan. Kita sudah berjumpa selama 10 sesi belajar serial Ayub. Saya percaya saudara diberkati Tuhan. Nah, saya berjanji Ayub itu sampai 16 sesi, tapi ketika saya mau merekam sesi yang ke-11, saya tunda karena saya bergumul. Pelajaran ini cukup berat dan lebih spesifik sebenarnya untuk para pengerja, para pelayan. Maka saya mengusulkan kepada Bapak Gembala, mungkin nanti kalau sudah PSBB dicabut, saya bisa pergi ke Medan dan kita lanjutkan seminar khusus untuk pengerja pelayan. Nah, kita berbicara sambungan kitab Ayub, tapi yang 10 itu sudah selesai, dalam arti satu bagian sampai Ayub dipulihkan, karena sesi selanjutnya itu berbicara mengenai Elifas, Elihu, Bildad, Sofar, jadi beda kelompok, belajar mengenai teman-temannya Ayub dari kitab Ayub. Nah, untuk jemaat, maka saya menyediakan serial yang lain, yaitu serial mengenai keluarga, khususnya pernikahan, karena memang ini juga bidang yang saya percaya saya cukup expert dan akan menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Nah, kalau kemarin serialnya serial Ayub, maka sekarang ini serialnya namanya serial Bedah Kitab Kidung Agung. Ya, semoga menjadi berkat dan bisa lanjut terus. Kalau dari sisi materinya, saya sudah menyiapkan PowerPoint dan narasinya sampai 26 episode. Nah, jadi akan cukup panjang. Nah, sesi yang pertama ini saya monolog menyampaikan kepada saudara, tapi saya sudah mengusulkan untuk episode selanjutnya kita akan interaktif. Jadi kalau selama ini streaming di Facebook dan YouTube, maka nanti kita akan melakukan interaktif lewat Zoom. Nah, bagi yang tidak bisa ikut Zoom karena jumlahnya terbatas dan juga tidak semuanya punya apps Zoom, maka tetap bisa mengikuti streaming lewat Facebook dan YouTube. Nah, bedanya bisa bertanya jawab. Nah, termasuk juga sebenarnya untuk yang tidak lewat Zoom, maka saya akan tetap memberi kesempatan semuanya untuk bertanya. Maka yang menikmati lewat Facebook, pertanyaannya bisa ditulis di komen. Ya, ini file ditayangkan, lalu ada komen di situ. Nah, tulis aja. Cuma kalau yang nulis di komen yang ada di Facebook, tentu saya akan jawab dalam episode selanjutnya. Tapi yang terlibat ikut dalam Zoom, maka bisa langsung nulis di chattingnya. Nah, di chat itu saya sambil menyampaikan, saya nanti bisa melihat atau membaca pertanyaan yang masuk, sehingga langsung dijawab hari itu juga. Nah, sekarang kita akan mulai belajar mengenai bedah kitab Kidung Agung. Dan saya akan lebih leluasa dengan Zoom ini, saya bisa menyampaikan materinya dalam bentuk PowerPoint-nya, secara sendiri saya bisa operate untuk share materinya. Kalau kemarin itu kami rekam dengan kamera, sehingga untuk menampilkan PowerPoint perlu mengeditnya. Nah, serialnya namanya Mempelai Ilahi, yang merupakan bedah kitab Kidung Agung. Yang sebenarnya ini akan banyak berbicara mengenai pernikahan. Karena itu saya sebagai pendahuluannya mau menyapa Bapak Ibu yang sudah menikah, ya. Yang belum menikah nggak apa-apa juga, akan disimpan sebagai ilmu, ya. Yang sudah menikah nih pernikahannya serasa sorga atau serasa neraka, karena pada era yang saat ini masih pasti berlangsung, ya. Mudah-mudahan segera PSBB-nya dicabut, ya, akibat adanya pandemi virus corona atau COVID-19 ini. Nah, tapi ketika saat ini masih banyak yang mengalami PSBB, artinya banyak suami istri, keluarga nggak boleh kemana-mana gitu. Lalu muncul laporan, ya, memang ada laporan yang positif, ya. Positif atau negatif tergantung kacamata kita, ya. Positif dalam arti, wah Pak, nih banyak yang hamil. Ya, negatif berarti KB-nya gagal. Tapi secara positif berarti ya nggak ada hiburannya suami istri, lalu mereka berarti bercinta. Tapi ada laporan sisi yang lain lagi, ya.
Wah, bahwa selama PSBB ini maka suami istri lebih banyak bertengkar, berantem, bahkan KDRT dilaporkan meningkat. Wah, kenapa meningkat? Karena ya bertengkar terus, ya gimana mau nggak bertengkar? Stres karena keadaan ekonomi yang susah, lalu dua makhluk hidup yang tadinya mungkin ke kantor 8 jam sehari, ya kan, berangkatnya setengah jam, pulang setengah jam. Paling enggak dalam satu hari 24 jam, 9 jam tidak berjumpa. Lalu pulang ke rumah, 8 jamnya tidur. Jadi sebenarnya interaksinya cuma beberapa jam saja dalam sehari. Tiba-tiba 24 jam dipotong waktu tidur, suami istri ngublek-ngublek berdua terus, udah jenuh, bosan, ditambah stres akibat dampak ekonomi, keadaan seperti ini. Wah, maka bertengkar terus dari pagi sampai malam. Saya memberikan istilah, dua orang bertengkar terus dalam satu rumah, nggak bisa kemana-mana. Itu namanya dua setan dikurung dalam rumah. Nah, saya berharap saudara tidak seperti dua setan yang dikurung dalam rumah, tetapi seperti dua malaikat, dua anak Tuhan yang tinggal di Taman Eden, surga kecil yang ada di bumi, yaitu keluarga. Nah, tentunya kita perlu belajar supaya pernikahan kita menjadi bahagia, karena bahagia bukan nasib, bahagia bukan wah nasibnya baik turun dari langit bahagia celung gitu, enggak. Bahagia bisa kita bangun kalau kita mau hidup sesuai firman Tuhan. Nah, bagi yang belum menikah, maka Kidung Agung nanti ini akan bedah dengan pola pikir sebagai berikut, ya. Pola pikir dari Efesus. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi Paulus dalam Efesus pasal yang kelima itu menjelaskan kepada jemaat, suami harus begini, istri harus begini, suami istri harus saling begini, detail sekali mengenai pernikahan. Tetapi endingnya, penutupnya itu yang saya maksudkan ini adalah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi mengajar suami istri dengan detail sekali sebagai ilustrasi Tuhan dengan kita tuh begitu. Nah, makanya kalau misalnya yang hari ini atau sekarang ini mulai mengikuti serial pelajaran ini dan masih remaja, pemuda, ya Pak belajar pernikahan. Gunakan logika ini bahwa ini sebenarnya sebagai jembatan untuk menerangkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi yang belum menikah juga bisa dapat berkat dari sisi arti rohani. Yang sudah menikah, nah berkatnya double kan, belajar detail pernikahan sekaligus arti rohani dari hubungan suami istri sebagai lambang hubungan kita dengan Tuhan. Nah, berbicara mengenai kitab Kidung Agung, maka kita akan memulai pendahuluannya. Kidung Agung ini ditulis oleh Salomo yang mempunyai 60 permaisuri. Selirnya ada 80 dan gundik-gundiknya itu tak terbilang banyaknya. Kidung Agung pasal 6 ayat 8 dan 9. Dalam kitab Tawarikh Raja-Raja ada cerita atau penghitungan jumlah istrinya Salomo yang dikatakan 1000, karena itu sebenarnya ditambah lagi ada tak terbilang banyaknya itu 689, ditambah 60 tambah 80 maka menjadi 999, sering diputar balik jadi 666 gitu ya, angka bejat, angka manusia, atau dibulatkan 1000 sehingga muncul istilah nah istrinya Salomo tuh 1000. Lah, Pak, kalau Salomo istrinya banyak, kenapa kita mempelajarinya dari dia? Ya namanya belajar itu kan bisa dari kesalahan Salomo bisa, atau salah satu dari istri Salomo itu ada yang namanya gadis sulam, itu sangat dicintai. Jadi kita akan belajar hubungan antara Salomo dan gadis sulam. Soal Salomo punya istri lebih dari satu, memang itu lain hal yang kita bisa bicarakan kemudian, atau kalau ada yang bertanya kita bisa tanya jawab. Tapi itu tidak akan saya bahas. Ya kalau dibahas sekilas saja bahwa memang Salomo itu adalah kesalahan Salomo, itu kegagalan Salomo, itu dosanya Salomo. Kalau sampai 1000 ini udah mania. Daud pun istrinya banyak, atau misalnya, ya itu karena memang pada zaman itu masih dalam tanda petik diizinkan, atau lebih tepatnya manusia belum menangkap kehendak Tuhan mengenai pernikahan yang seharusnya. Karena kalau Tuhan Yesus berkata bahwa dari semula Tuhan tidak menghendaki demikian. Nah, jadi kita akan belajar di kitab yang ditulis oleh orang yang sebenarnya pernikahannya sendiri tidak baik. Tapi kadang-kadang orang melalui pengalaman yang tidak baik itu bakalan menulis nasihat yang baik. Jadi kira-kira itulah pola pikirnya. Nah, apa yang kita pelajari untuk sesi pertama ini?
Kidung Agung pasal 1 ayat 15-16. Jadi satu perikop saja, Kidung Agung pasal 1 perikop kedua. Karena sebelumnya ada perikop yang lain ya, yang kita akan bahas malah di sesi nanti. Tapi hari ini hanya 2 ayat ini saja. Kidung Agung pasal 1 perikop kedua, itu judul perikopnya adalah mempelai laki-laki, mempelai perempuan, puji memuji. Maka sampailah pada ayat 15, di mana Salomo berkata, lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Ayat 16, ini gadis sulam berkata, lihatlah tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Apa artinya? Artinya ini suami istri, Salomo dan gadis sulam saling puji memuji, dan kebetulan sebenarnya ayatnya banyak, kita cuma comot 2 ayat, bahkan ayat serupa ada di beberapa pasal. Ayatnya banyak, di beberapa pasal, tiap pasal pun ayatnya banyak. Jadi, apa yang hendak saya mau tafsirkan atau ajarkan? Kalau ayatnya banyak, dan di beberapa pasal, artinya itulah gaya bicara, gaya relasi antara Salomo dan gadis sulam. Bahwa mereka itu saling puji-memuji. Nah, kenapa kita perlu yang namanya tinggal bersama itu untuk puji-memuji? Karena pujian itu mendorong seseorang untuk melakukan hal itu lagi. Karena pujian membuat orang merasa diperhatikan dan bahagia. Orang kalau dipuji kan dia merasa diperhatikan. Ya, kalau nggak dipuji, ya berarti dia nggak perhatian. Dan kita di gereja sebenarnya memuji Tuhan. Ya pertama memang betul-betul untuk memuji Tuhan. Ya, yang pertama. Yang kedua, juga biar menjadi kebiasaan dan pola hidup. Supaya di rumah nanti kita juga bisa memuji sesama. Namanya di rumah, ya memuji suami, memuji istri, anak, dan orang tua. Nah, kita hidup ini atau manusia ini hidup sebagai makhluk sosial yang tentunya butuh penerimaan. Nah, disitulah peran pujian. Karena pujian itu akan membuat orang merasa untuk diterima. Saya akan berikan contoh praktis. Ya. Ketika pernikahan ini tidak tempat puji-pujian, apa sebaliknya? Ya, tempat yang menyalahkan, melukai. Kamu tuh nggak boleh begitu, kamu tuh salah, kamu itu, kamu terus saling lah. Itu akhirnya suami istri saling melukai. Tapi dibalik gitu ya, kalau saling memuji, maka yang terjadi akan saling menerima. Nah, penerimaan atau manusia itu butuh untuk diterima. Dan yang namanya diterima, itu manusia tidak bisa sendirian menerima dirinya. Ya, saya masih bisa sih bersyukur dengan diri sendiri. Tapi secara sosial, dalam arti makan bisa sendiri, kerja bisa sendiri, cari duit bisa sendiri, berdoa, melayani Tuhan bisa sendiri. Tapi yang namanya diterima, itu butuh orang lain untuk menerima dia. Tentu masih bisa sebenarnya dalam aspek orang menerima dirinya sendiri, bersyukur dengan dirinya sendiri. Tapi penerimaan dalam arti relasi, maka butuh orang lain untuk menerimanya. Nah, bukankah kita menikah itu untuk hal itu sebenarnya? Kenapa seseorang mau dinikahi oleh orang lain? Karena dia merasa ada yang menerimanya. Coba misalnya ibu-ibu, ingat nggak waktu gadis dulu ya kan? Ibunya berkata, bapaknya berkata, papanya berkata, kakaknya berkata, pokoknya sekeluarga banyak yang berkata, kamu tuh gimana sih, kamu tuh gimana? Sampai akhirnya bapak ibu waktu remaja merasa bahwa di rumah ini nggak ngertiin aku, semuanya menyalahkan aku. Gitu. Lalu kuliah, gereja, ketemu cowok, ya berkata, matamu bening, rambutmu bagus, idemu luar biasa. Ya elah, merasa diterima. Nah, waktu merasa diterima, maka cintanya bertumbuh. Kenapa kita harus melanjutkan puji-pujian di dalam pernikahan? Karena dulu waktu pacaran saling memuji, maka itu membuat rasa diterima. Dan rasa diterima itu membuat cinta bertumbuh. Pacaran butuh cinta, tapi menikah itu bagaimana memelihara cinta. Dan selama cinta terpelihara, saya banyak sekali masalah bisa diselesaikan dengan cinta. Ketika ada cinta, orang tidak mempermasalahkan perbedaan. Ketika dinasihati sama orang tuanya, sama pendetanya, pikir sekali lagi loh, ya kamu banyak perbedaan. Tapi kami saling mencintai. Ciela. Cinta mengatasi perbedaan. Ketika ada cinta, komunikasi gampang sekali. Nggak ada pemuda-pemudi panggil saya, Kak Jarot, seminar dong mengenai komunikasi dalam berpacaran. Orang berpacaran pandai berkomunikasi. Kenapa? Karena saling mencintai. Nah, cinta itu ditumbuhkan lewat saling menerima. Dan orang merasa diterima kalau dia dipuji. Minimal bilang terima kasih. Minimal tidak disalahkan. Sudah nggak memuji, menyalahkan lagi. Akhirnya merasa ditolak. Begitu merasa tertolak, luka. Begitu luka, orang luka akan membalas, melukai yang lain. Makanya ketika 2 orang terluka tinggal dalam satu rumah, nggak boleh kemana-mana. Ada virus corona.
Masih ada loh bapak-bapak yang berani keluar rumah sampai ditangkap polisi katanya. Ini ceritanya di sosmed ya. Waktu ditangkap sama polisi, ditanya, "Bapak, kenapa Bapak keluyuran malam-malam? Nggak takut kena corona?" Gitu. Ini bapaknya jawab sama polisi, "Yang di rumah lebih menakutkan." Betapa menakutkannya seorang wanita yang tidak pernah menerima, tapi selalu menyalahkan, apalagi marah. Nah, maka rumah bukan menjadi tempat penerimaan. Bagaimana rumah menjadi tempat penerimaan kalau kita saling menerima dan orang merasa diterima kalau saling dipuji, paling enggak diberikan apresiasi untuk hal yang memang benar dan layak dipuji. Nah, karena itu Roma 15 ayat 55 berkata demikian. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Tuhan mau kita ini rukun. Dan supaya rukun kita harus saling menerima satu dengan yang lain. Makanya Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Salah satu cara untuk membuat orang merasa diterima adalah diakui sisi baiknya, dipuji sisi baiknya. Dengan demikian maka orang akan tumbuh cintanya, ya seperti dulu pada waktu saudara akhirnya mengambil keputusan untuk menikah. Kenapa mau menikah? Kenapa jatuh cinta? Kenapa ada relasi? Karena dulu waktu pacaran sering dipuji. Maka mari kita kembali, ya. Kalau tadi malam saya berjumpa dengan Pak Twijo ya dalam Zoom dalam acara. Lalu kan di mana-mana orang berkata new normal gitu. Pak Twijo bilang ya bukan new normal ya. Sekarang ini kita nggak normal, maka kita diizinkan Tuhan supaya kita tuh kembali normal. Normalnya itu ya ada waktu buat keluarga. Normalnya itu ya suami istri saling memuji. Normalnya itu namanya keluarga saling menerima. Tapi akhirnya manusia hidup dalam ketidaknormalan, bekerja cari duit nggak normal, waktunya habis buat uang terus, keluar rumah terus. Nah, PSBB jebret kembali normal. Jadi saya senang dengan istilah itu gitu ya, bukan new normal, tapi kembali normal. Selama ini Anda hidup nggak normal, suami istri nggak normal. Normalnya itu suami istri saling memuji gitu ya. Tapi kayak nggak sadar begitu nggak bisa kemana-mana, nggak saling memuji. Dua setan ketemu tiap hari berantem lo kayak neraka. Nah, mari kita refleksi, kita kembalikan kehidupan kita normal seperti dulu waktu awal cinta mula-mula. Baik cinta mula-mula kepada Tuhan ataupun awal cinta dalam pernikahan. Kenapa kita perlu memuji suami istri? Karena pujian memberikan penerimaan, rasa diterima, dan bahagia. Karena itu saya akan akhiri dengan membaca kesimpulan hari ini dalam sebuah quote. Ya. Pujian adalah perhatian. Penerimaan adalah tempat di mana dua orang saling memuji, merasa diterima, dan bahagia. Karena itu kalau kita mau membangun pernikahan yang bahagia, mari kita belajar untuk saling memberikan perhatian, penerimaan dengan cara saling memberikan pujian. Nah, setiap sesi sekarang ini kita akan ada tanya jawab. Untuk sesi yang pertama ini saya akan menjawab nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya dapatkan sebelumnya ya. Tapi saya akan mendasari dengan firman Tuhan terlebih dahulu ya mengenai untuk saling memperhatikan. Ibrani 20 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dengan jelas firman Tuhan memberikan nasihat untuk saling memperhatikan. Kenapa orang tidak memuji? Karena tidak memperhatikan. Kalau dia memperhatikan, pasti bisa memuji. Karena itu mari kita supaya bisa memberikan pujian, kita itu memberikan perhatian. Atau mungkin saya kasih contoh dulu sebelum kita masuk tanya jawab ya. Misalnya nih ibu potong rambut ya, pengen dipuji dong gitu. Tapi mondar-mandir depan suami nggak bilang apa-apa. Jengkel kan Bu, jengkel kan. Akhirnya ibu bilang, "Medan panas banget nih, ini Medan panas sekali." Maksudnya pengen dipuji gitu ya, tapi ya bapaknya malah bilang, itu kalau panas masuk kamar ada AC gitu, ibunya jengkel dan marah ya. Maka berikan pujian. Pujian itu bisa membuat orang bahagia dan berubah. Ya, kalau tuntutan malah mengkristal, orang tidak berubah kalau dituntut. Tapi kalau dipuji, dia akan berubah. Nah, pujian atas perubahan kecil sekalipun itu akan memeteraikan perubahan dan meneruskan perubahan itu sampai menjadi nyata.
Sering ada orang yang kayak pasangan itu, kok pasangan itu nggak berubah-berubah, nggak pernah dipuji. Begitu berubah malah bukan dipuji, dicela gitu ya. Misalnya nggak pernah mau nganter istrinya ke pasar, sekali mau nganter, tumben. Lain kali nggak mau nganter lagi, dibilang tumben ya, maka berikan dia apresiasi. Kalau dipuji, makasih Pak, Bapak baik. Mungkin kalau mau bilang Bapak baik sungkan, ya paling nggak bilang makasih Pak, aku seneng nih diantar gitu. Jadi bukan bilang terima kasihnya ke dia, tapi paling nggak aku mengungkapkan isi hati. Itu juga bagus. Aku senang Bapak nganter aku. Itu kan mengungkapkan isi hati, sehingga pasangan tahu, oh dia tuh senang. Nah itu akan membangun relasi. Tapi kalau diantar malah bilang tumben, besoknya suruh berangkat sendiri ya. Nah, penutup dalam arti rohani seperti tadi saya katakan bahwa ini sebenarnya hanya ilustrasi antara hubungan kita dengan Tuhan. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Demikian juga kita dengan Tuhan. Marilah kita belajar menjadi umat yang memuji Tuhan. Dan bukan hanya memuji sebenarnya, tapi juga dipuji. Kan Salomo dan gadis Sulam saling puji-memuji. Suami istri saling puji-memuji. Ada tertulis bahwa kita ini mempelai wanita dan Tuhan Yesus mempelai pria. Maka kalau memuji Tuhan, kayaknya semua orang Kristen memuji Tuhan. Kalau di gereja nyanyi semuanya tuh. Tapi Tuhannya memuji nggak memuji kita? Nah, gimana supaya Tuhan memuji kita? Ya tentunya kita harus punya karakter dan kepribadian yang berkenan dan menyenangkan Tuhan. Harusnya kita punya gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan. Seperti Daud bukannya tanpa dosa. Daud pernah jatuh sombong, Daud pernah jatuh selingkuh, tapi perjanjian baru ada mencatat bahwa aku menemukan orang yang berkenan, yang dimaksud Daud. Kenapa? Daud salah satunya punya pola hidup, gaya hidup itu memuji Tuhan. Apapun yang terjadi. Waktu dia mau dibunuh mertuanya, memuji Tuhan, disingkirkan orang tuanya, memuji Tuhan, anaknya memberontak. Jadi Daud memuji Tuhan bukan karena, tapi walaupun. Walaupun keadaan tidak baik, hari ini ekonomi mungkin nggak baik, kesehatan nggak baik, ya masa depan nggak baik, kita tetap memuji Tuhan karena memang Tuhan layak dipuji, Tuhan pantas dipuji, bukan karena apa yang kita terima. Mungkin kita hari ini nggak menerima bonus, nggak menerima berkat, nggak menerima pelipat gandaan ekonomi, tapi karena memang Tuhan layak dipuji, maka kita memberikan pujian kepada Tuhan. Itu saya percaya kita menjadi jemaat mempelai, Kristen mempelai. Kristen mempelai, istilah Kristen mempelai ini adalah Kristen yang menjadi pengantin Tuhan Yesus waktu Tuhan datang sebagai mempelai pria, kita diangkat sebagai anak domba, sebagai mempelai wanita. Itu terminologi yang saya pakai untuk menjelaskan atau menggunakan Kristen mempelai. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya akan jawab, tapi di sini nanti kali ini yang menjawab itu adalah istri saya. Ya, jadi saya akan bacakan dulu pertanyaan-pertanyaannya, ya, sehingga paling tidak, wah ini yang bakal dijawab. Ya. Yang pertama, bagaimana jika pasangan saya tidak suka dipuji? Saya malah dibilang lebay, gitu ya. Habis dengerin ceramahnya Pak Jarod, praktek memuji, bukannya seneng malah jangan lebay lo, gitu. Pertanyaan yang kedua. Ini ditujukan kepada istri saya rupanya ya. Bu Esther, apa sejak awal menikah itu sudah begini nih? Pak Jarod muji-muji atau berubah atau dulunya kagak gitu. Kita pengen tahu aja ya. Pertanyaan yang ketiga. Bagaimana jika pasangan tidak suka memuji? Ya, tidak biasa memuji, padahal sayanya suka dipuji. Masa bilang puji dong gitu ya. Sebentar kita akan mendapatkan jawabannya. Jadi istri saya akan bergabung ya dan menjawab 3 pertanyaan ini. Bagaimana jika pasangan saya tidak suka dipuji, malah saya dibilang lebay? Ya, pujian kan memang semua orang butuh ya dipuji. Tapi kalau terus-terusan dipuji atau over, rasanya jadi lebay ya. Itu seperti minum vitamin. Vitamin kan perlu, tapi kalau kebanyakan vitamin jadi racun ya. Jadi pujian memang harus sewajarnya saja yang pertama ya. Atau kadang karena terlalu sering memuji, jadi akhirnya nggak ada efeknya. Atau memuji karena ada maunya. Jadi kadang pasangan dipuji, ayo, ini pasti ada maunya. Atau lebay gitu ya. Mama cantiknya seperti bintang film. Saya nggak kayak bintang film aja, lebay papa gitu ya. Atau memang pasangannya bukan bahasa cintanya pujian. Jadi buat dia nggak terlalu
berarti gitu ya. Pasangan itu lebih merasa kalau bahasa Cintanya diperhatikan atau service udah dilayanin, dia baru merasa wah suaminya, pasangannya itu mengasihi dia, bukan hanya minta pujian gitu. Jadi tergantung si pasangannya gimana. Lalu pasangan juga harus memperhatikan tiap bahasa cinta masing-masing itu beda-beda. Gitu sih. Yang kedua, Bu Esther, sejak awal menikah sudah puji-memuji, khususnya saya mau tanya soal Pak Jarod, apakah dia berubah? Kalau waktu pacaran puji-memuji, kalau sudah nikah, mulai deh tuntut-menuntut, itu awal-awal pernikahan ya. Tapi seiring waktu, ya kita sama-sama dewasa, kita sama-sama belajar, ya mulai deh gimana kita membudayakan satu kehidupan yang enak gitu ya. Kalau dipuji kan enak, kalau dikritik dituntut kan nggak enak ya. Awalnya Pak Jarod malah lebih susah untuk bilang thank you. Orang pamit aja susah, ya kalau pergi-pergi aja. Nanti saya tanya, ya, kamu di mana? Waktu itu belum zaman handphone ya. Jadi kalau dia pergi pulang-pulang saya bilang, kenapa kamu pergi kemana? Kok nggak ngomong? Kan saya cariin. Ya, Pak Jarod bilang ngapain dicariin? Yang mendingan saya pulang. Ya tapi kan saya kalau ditanya orang Pak Jarod kemana saya nggak bisa jawab. Masa istri sendiri nggak tahu suaminya di mana? Ngomong dong biar saya tahu kamu di mana, kamu pulang jam berapa. Ya. Terus dia bilang nggak usah. Toh dulu bapak saya, nah dulu memang bapaknya dia kalau pergi nggak pernah ngomong ya. Jadi kayaknya turunan. Nah, ibu mertua saya bilang, oh kalau bapak nggak pulang ntar malah seneng. Loh ya jangan gitu Bu, nanti kalau bapak hilang gimana? Saya bilang kan susah, nggak ada duanya. Ya jadi emang untuk merubah sesuatu itu butuh waktu ya. Gimana caranya? Kalau saya nuntut Pak Jarod nggak bisa gitu. Akhirnya saya memulainya dengan anak-anak. Gitu. Jadi kalau anak-anak saya didik. Kalau mau pergi pamit ya, Ma, aku mau pergi main ke sini, pulangnya kira-kira jam segini. Atau kalau habis di servis, misalnya habis disupirin, dianterin, bilang thank you Ma, thank you Pak. Kalau bangun pagi juga good morning, selamat pagi, Ma makan. Itu saya biasakan di keluarga. Lama-lama Pak Jarod jadi ikut-ikutan. Ya, lama-lama akhirnya justru dia yang kebablasan, dia yang jadi sekarang romantis, yang selalu bilang thank you, I love you. Ya, begitu deh. Yang ketiga, bagaimana jika saya suka dipuji, tapi pasangan itu nggak suka memuji? Berarti pasangannya cuek, ya mungkin orang-orang seperti ini nggak bisa verbal. Atau ya tadi, seperti Pak Jarod, udah turun-temurun, susah pamit, susah memuji. Gitu. Buat dia, ya jangankan memuji, ya I love you aja bilang enggak gitu ya. Tapi dia membuktikan bahwa dia kerja sungguh-sungguh, dia setia. Nah, pasangannya gimana? Kalau senangnya dipuji, bilang aja nggak apa-apa. Ya jangan bilang, Pak, aku puji dong, enggak. Kasih pertanyaan-pertanyaan yang memancing supaya dia jawab gitu ya. Misalnya tadi potong rambut, Pak, rambutku bagus nggak? Kalau dia cuma bilang, ya nggak apa-apa pelan-pelan ya. Pakai baju, Pak, menurut Papa kalau aku pakai baju ini cantik nggak? Pak, bagus baju biru atau baju merah? Pasti dia akan nggak mungkin ngomong ya nggak, pasti yang biru. Oke, kalau yang biru aku lebih cantik ya Pak ya. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan dipancing terus dengan kata-kata pertanyaan-pertanyaan yang membuat pasangan berarti akhirnya refleks ngomong gitu. Oh bagus ini Mah, bagus ini, Mama kayaknya cantik ini. Nggak apa-apa sih ya, diomongin aja. Ya, itulah tadi jawaban dari istri saya untuk 3 pertanyaan yang masuk ya. Nah, nanti minggu depan, waktu yang akan datang, ketika kita buat live, maka kami akan berdua ya di sampingnya untuk menjawab bersama-sama pertanyaan yang live. Saya yakin akan lebih seru ketika Anda langsung bertanya, langsung sejawab. Saya bisa melihat chatting yang masuk ya, dan kita bahas di setiap akhir dari sesi selalu ada tanya jawab. Nah, untuk saat ini terima kasih sudah mengikuti program pendalaman Alkitab, bedah kitab
Kidung Agung. Untuk aplikasinya pada pernikahan, tetapi ini adalah ilustrasi. Demikian juga kita dengan Tuhan. Mari kita menjadi orang yang memuji Tuhan, dan juga biarlah kita menjadi pribadi yang dipuji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami sudah belajar firman-Mu, terus bentuk Tuhan, karakter kami, kepribadian kami, sehingga kami menjadi jemaat dan pribadi yang berkenan kepada Tuhan, dipuji-puji Tuhan. Terima kasih Bapa, ajari kami hidup dalam hidup ini, boleh merasakan kasih-Mu, dan dengan kasih-Mu kami mengasihi anggota keluarga kami, pasangan kami dengan kasih Tuhan. Berikan lidah kami, lidah yang penuh pujian untuk memuji Tuhan, tapi juga untuk memuji orang-orang di sekitar kami, memberikan apresiasi, penghargaan yang sewajarnya dan sepantasnya sebagai bentuk bahwa kami care, kami perhatian, kami mengasihi mereka. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, inilah pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa dalam sesi selanjutnya. Tuhan memberkati.